Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Berjumpa kembali dengan Pak Raihan dalam pelajaran fikih. Sebelum ke materi, apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, sekarang adalah pekan pertama di semester 2 dalam pelajaran fikih, yaitu kita mulai dari pelajaran materi tentang hibah. Hibah materinya ada di buku halaman 35 sampai 38. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. Seperti biasa kita mengawali dari dalil Al-Qur'an, teman-teman. Yaitu dalil hibah ada di surat Ali Imran ayat 92, teman-teman, yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya teman-teman, lang tanalul birra, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna hatta tunfiqu, sebelum kamu menafkahkan sebagian mimma tuhibbun, harta yang kamu cintai. Wa ma tunfiqu, dan apa yang kamu nafkahkan, min syai'in fa innallaha bihi alim. Allah, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Oke teman-teman, ini adalah dalil Al-Qur'an tentang dalil hibah, tentang dalil Al-Qur'an tentang hibah. Selanjutnya, dalil hibah lain ada di hadis, teman-teman. Kita ambil dua hadis riwayat Ahmad sama hadis riwayat Tirmizi. Yang pertama berbunyi, tidak halal bagi seorang muslim memberikan suatu pemberian kemudian menariknya kembali. Maksudnya, sebentar teman-teman. Maksudnya, jadi dari hadis tersebut kita dilarang karena tidak halal seorang muslim memberikan pemberian terus kita ditarik kembali. Contoh misalnya Pak Rehan memberikan ke teman-teman hadiah atau sesuatu yang buat teman-teman, kemudian Pak Rehan mengambil kembali apa yang Pak Rehan kasih ke teman-teman. Itu tidak boleh, tidak halal. Kemudian hadis riwayat Tirmizi, perumpamaan orang yang memberikan suatu pemberian, kemudian ia mengambil kembali pemberiannya itu adalah seperti anjing yang makan, sehingga apabila ia kekenyangan, ia muntah. Kemudian ia makan kembali muntahnya. Nah, hadis kedua ini lebih menjelaskan kalau kita tidak baik kalau kita memberi kemudian mengambil kembali apa yang kita beri. Bahkan umpamanya seperti anjing yang memakan kembali muntahnya. Kemudian teman-teman kita bahas pengertian hibah. Pertama teman-teman, arti dari bahasa yaitu hibah dari bahasa Arab teman-teman, dari kata masdar yaitu wahaba. Wahaba artinya pemberian. Kemudian istilahnya apa? Yaitu pemberian sukarela, suka-suka kepada seseorang yang tidak berkaitan waktu, sodako atau zakat, dan tidak berharap balasan. Jadi kalau mau ngasih, ngasih aja, nggak usah berharap kita dikasih kembali. Itu menurut pengertian hibah. Selanjutnya, barang yang dihibahkan adalah barang yang sah untuk diperjualbelikan. Contoh hibah Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita kembali ke pengertian barusan, hibah adalah pemberian ya teman-teman. Sebentar teman-teman. Nah, jadi hibah adalah pemberian. Kemudian contohnya hibah Nabi seperti apa? Pertama, Nabi kalau membeli sesuatu dengan membayar lebih dari harganya. Contoh, Nabi membeli pakaian yang harganya 90.000 contohnya. Kemudian Nabi membayarnya 100.000 dilebihkan 10.000. Nah, itu contohnya teman-teman. Kemudian yang kedua,
meminjamkan sesuatu kemudian mengembalikannya dengan jumlah yang lebih banyak. Contohnya, Nabi meminjam pakaian sepasang kepada sahabatnya, kemudian Nabi mengembalikan pakaian tersebut dan Nabi memberikan pakaian baru atau lebih dari satu yang Nabi pinjam. Jadi ada pemberian yang baru atau lebih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk atau kepada yang Nabi pinjam. Selanjutnya teman-teman, ketentuan hibah ada di Al-Quran. Mohon maaf, kalian lupa tulis surat dan ayatnya. Ini ayat Al-Quran ada di surat Al-Baqarah ayat 177. Bunyinya wa'atal mala ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil wasailina wa fir riqab. Artinya, memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, wal yatama anak-anak yatim, wal masakin orang-orang miskin, wabni sabil musafir atau orang yang memerlukan pertolongan, wasailin dan orang-orang yang meminta-minta, wafir riqab yang memerdekakan hamba sahaya. Dari ayat berikut kita bisa mengambil maksudnya adalah kalau kita memberikan hibah pertama kepada harta yang kita cintai, sebagaimana di dalil pertama yang barusan di ayat di surat Ali Imran ayat 92, yaitu harta yang dicintai. Kemudian pertama ke siapa? Ke kerabatnya. Kedua ke siapa? Anak-anak yatim. Kemudian siapa? Orang-orang miskin, musafir. Kemudian yang meminta-minta dan hamba sahaya. Selanjutnya teman-teman, ini ketentuan hibah yang baru. Pertama, memberikan sesuatu dengan sukarela atau suka-suka untuk membuat orang lain senang. Jadi hibah itu bukan meminjamkan tapi memberikan dengan sukarela, dengan kesenangan kita, dengan niat yang baik, yaitu untuk membuat orang lain senang. Itu hibah ya teman-teman. Kemudian yang kedua, memberikan apa yang diminta orang lain. Jadi kalau ada yang minta kepada kita, kemudian kita bisa memberikan, maka kita berikan. Yang ketiga, tidak berlebih-lebihan sampai tidak ada untuk dirinya sendiri. Contoh, Pak, saya mau menghibahkan atau mau memberikan rumah saya kepada teman saya. Nah, kalau teman-teman rumahnya cuma satu, ya berarti tidak ada tempat tinggal untuk teman-teman. Karena di yang poin 3 ini sampai tidak ada untuk dirinya sendiri. Jadi ingat, tidak berlebih-lebihan, sewajarnya. Kemudian keempat, hibah yang utama kepada keluarga terdekat. Sebagaimana ayat yang sebelumnya, yaitu keluarga terdekat. Jadi keluarga yang di rumah kita, tetangga kita, dan lain-lain. Selanjutnya hikmah hibah atau kebaikan hibah teman-teman. Yang pertama, memperkuat hubungan persaudaraan. Setelah kita menghibahkan atau memberikan sesuatu, insya Allah hubungan persaudaraan kita akan lebih kuat. Yang awalnya jarang ngobrol, insya Allah lebih sering ngobrol atau bisa berkomunikasi yang baik. Kemudian yang kedua, menumbuhkan rasa cinta. Dan ketiga, menghilangkan rasa dengki dan curiga. Dengan memberikan atau menghibahkan sesuatu, insya Allah kita akan hilang rasa dengki dan curiga, insya Allah. Oke teman-teman, perbedaan hibah dengan hadiah atau wasiat. Pertama, hibah dengan wasiat itu berbeda dari tujuan. Kalau hibah tujuannya memberi, hanya memberi. Kalau hadiah, memberi tetapi berharap ada balasan. Kalau hibah, memberi tanpa ada harapan balasan. Itu yang pertama.
Yang kedua, hibah dengan wasiat. Kalau hibah dengan wasiat berbeda dari waktu pemberian. Kalau hibah memberinya kapan saja, tidak terikat oleh waktu. Kalau wasiat diberikannya waktunya ketika yang memberi telah wafat, baru bisa diberikan wasiat tersebut. Nah, insya Allah bisa dipahami ya teman-teman. Materinya sudah selesai. Terakhir, teman-teman bisa hafalkan dalil hibah, karena materi ini tidak ditulis teman-teman. Teman-teman cukup dengarkan dan pahami. Kalau teman-teman masih kurang jelas dari penjelasan Pak Rehan, bisa hubungi langsung Pak Rehan. Dan terakhir ini ada yang bisa teman-teman hafalkan, yaitu dalil hibah Ali Imran ayat 92. Nanti kalau sudah teman-teman hafalkan, teman-teman bisa voice note, kemudian kirim ke Pak Rehan. Oke, cukup sekian teman-teman. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.